Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bi'ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak semua, alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali lagi akan belajar pelajaran hadis pada kitab Lubabul Hadis. Silakan dibuka halaman 35. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi yang berjudul fi fadilatil faqri, yaitu keutamaan seorang fakir, ya. Silakan dimaknai terlebih dahulu kitabnya, dibuka pada halaman 36, ya. Al-babur rabi' wal ishrun, bab ke-24, fi fadilatil fakri, pada keutamaan seorang fakir. Jadi seorang fakir itu apa? Fakir itu adalah mereka yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ketika dia membutuhkan 10, maka yang ia bisa cukupi hanya 2 atau 3. Maka inilah yang disebut dengan fakir. Dan Islam adalah agama yang sempurna, di mana kedudukan seseorang dinilai dari tingkat keimanannya, bukan kepada bagaimana ia memiliki harta atau keadaan mereka. Mungkin bagi sebagian orang, miskin adalah hal yang memalukan dan menyengsarakan. Namun di dalam Islam terdapat banyak keutamaan bagi orang miskin atau fakir yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama baca hadis-hadis yang disebutkan oleh As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis ini. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru azyanu, ya, di sini alifnya hilang. Al-faqru azyanu 'alal mu'minin, ya, kefakiran itu lebih indah atas seorang mukmin min idaril hasan, daripada idaril hasan, sabuk yang terbuat dari kulit yang bagus, ala khaddil faras, pada pipi kuda, ya. Jadi ini merupakan perumpamaan bahwasanya seorang yang fakir itu lebih indah di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang suka berfoya-foya, yang suka memperhias kuda-kudanya. Tentu di sini seorang fakir adalah fakir yang sabar, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru syainun indan nasi, kefakiran itu cacat menurut manusia, wa zainun indallahi yaumal qiyamah, dan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Di sini disebutkan bahwa sebagaimana tadi yang sudah Ustaz sebutkan, sebagian manusia menganggap bahwa orang-orang yang fakir, yang miskin itu adalah seseorang yang sengsara, seseorang yang hina. Itu adalah menurut persepsi sebagian manusia, tetapi pada kenyataannya orang-orang fakir adalah orang-orang yang disukai oleh Allah, orang-orang yang lebih indah di mata Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Tentu seorang fakir yang akhlaknya baik, yang menjalankan perintah Allah dan sabar terhadap ujian-ujian yang ia ujian-ujian yang sedang ia cobai, ya. Kemudian hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i, mencintai seorang yang fakir, min akhlakil anbiya, ya, merupakan dari akhlak-akhlak para nabi, wa buqdul fuqara'i, dan membenci orang-orang fakir, min akhlakil farainah, yaitu dari akhlak-akhlak Fir'aun. Ya, di sini disebutkan bahwa mencintai seorang fakir ini merupakan salah satu dari akhlak-akhlak para nabi. Bahkan Nabi sendiri pun mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa aku, kata Nabi,
adalah bapak-bapak anak yatim dan sahabat-sahabat orang fakir. Maka jika mencariku, maka carilah aku di antara orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin. Dan membenci orang fakir ini merupakan salah satu akhlak dari para Fir'aun. Fir'aun ini adalah raja-raja yang jahat, ya, yang berbuat zalim. Kemudian selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftah. Untuk segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah, dan kunci surga hubbul masakin, yaitu mencintai orang-orang miskin. Wal fuqara'i, dan orang-orang fakir, lisabrihim, disebabkan karena kesabaran orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hum julasa'ullah ta'ala yaumal qiyamah, mereka akan duduk menghadap Allah pada hari kiamat, ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada banyak kunci surga, di antaranya 3 di antaranya adalah menegakkan kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah, kemudian menegakkan sholat, dan mencintai orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Tentu ketika kita tidak ingin kehilangan dari kunci-kunci surga tersebut, maka kita harus melaksanakan sesuai apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Kemudian selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yuhibbu abdahul mu'min al-fakir, mencintai hamba yang beriman yang seorang fakir, al-muta'affifa abaiyal, yang memelihara dirinya dan juga keluarga-keluarganya. Ya, jadi seorang fakir ya, kita baca di selanjutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'min al-fakir, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai seorang hamba yang beriman yang seorang fakir, al-muta'affifa abaiyal, yang memelihara dirinya dan keluarganya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang fakir yang dapat memelihara dirinya dan memelihara keluarganya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang fakir itu ada 2, ya. Kalau dibagi secara umum, seorang fakir itu ada 2 golongan. Golongan pertama yaitu golongan yang mendapatkan pahala, kemiskinan atau kefakiran mendapatkan pahala. Dan golongan yang kedua yaitu kemiskinan yang mendapatkan hukum atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang pertama yaitu adalah yang mendapatkan pahala, di mana ini adalah seorang fakir yang hidupnya sebagai bagian dari ibadahnya, yaitu orang fakir yang baik akhlaknya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengeluh serta bersyukur kepada Allah atas kefakiran yang menimpanya. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan yang mendapatkan murka Allah, yaitu fakir yang buruk akhlaknya, durhaka, selalu mengeluh dan menggerutu terhadap takdir yang Allah berikan kepadanya. Nah, fakir yang seperti ini yaitu fakir yang akan mendapatkan murka Allah. Maka sebaik-baik dari 2 golongan tersebut adalah golongan yang pertama, yaitu seorang fakir yang sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tiada seorang pun yang lebih utama daripada orang-orang miskin jika ia ridho, ya. Kemudian kita lanjutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru amanatun, kefakiran adalah amanah. Faman katamahu, maka barang siapa yang menyembunyikan kefakiran tersebut, kana ibadatu, maka itu adalah sebagai ibadah. Waman baha bihi, dan barang siapa yang menampakkannya, faqad qallada ikhwanahul muslimin, maka akan menjadi beban bagi saudara-saudaranya sebagai seorang muslim. Maka dari itu ketika kita ditimpah
dengan kefakiran, maka sebaik-baiknya adalah dengan menyembunyikan kefakiran tersebut, karena dalam hadis ini disebutkan bahwa barang siapa yang menyembunyikan kefakiran itu dihitung sebagai ibadah, dan tidaklah untuk meminta-minta dan lain sebagainya, karena itu akan menjadi beban bagi saudara-saudara muslim. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam tuba lil fuqara'i, beruntunglah orang-orang fakir, wa du'afa'i, dan orang-orang yang lemah, min ummati, dari dari umat-umatku, ya. Dari beberapa hadis yang telah kita baca, banyak sekali keutamaan bagi seorang fakir, maka beruntunglah sesungguhnya ketika kita ditimpa sebagai menjadi seorang yang fakir. Nah, maka dari itu ketika kita ditakdirkan menjadi seorang fakir, maka tidak boleh kita menggerutu kemudian menyalahkan Allah, ya, menyalahkan takdir. Maka itu adalah sebagai kekufuran ketika kita tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru karamatun min karamatillah. Kefakiran itu adalah kemuliaan dari beberapa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul fakir. Keutamaan seorang yang fakir alal ghani, atas orang-orang yang kaya, kafadli ala jami'i khalqillah. Seperti keutamaan atas seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hadis lain, kita baca hadis selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam la syai'un yu'tihillah. Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mislul fakri, seperti yang orang-orang fakir. Jadi banyak sekali keutamaan orang fakir. Dalam hadis ini bukan berarti kita sebagai seorang manusia dianjurkan untuk menjadi seorang yang fakir, melainkan ketika kita diberikan sebuah takdir menjadi seorang yang fakir, maka kita harus menerima dengan lapang dada, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, karena keutamaan yang diberikan kepada seorang fakir itu sangat banyak. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menginginkan menjadi salah satu golongan dari orang-orang fakir, karena keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang kurang jelas maka boleh ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.